Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Tiama. Nazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nampaknya kalian. Kita ulang lagi ya. Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran fisika kita. Kalian bagaimana kondisi kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ferdi, sehat Ferdi? Sehat, Pak. Jam berapa bangun tadi Ferdi? Jam Subuh? Yo, Pak. Alhamdulillah. Rin, sehat Rin? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Tasha, sehat Sah? Tasha? Sehat ya. Ainun, sehat Nun? Walaupun kondisi jalan agak menantang, tapi masih semangat datang. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa datang ke sekolah hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk doa ini kita jaharkan dan Bapak minta tolong kepada Ketua Kelas Ferdi. Kepada Ferdi dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Alhamdulillah, insya Allah hati kita menjadi lebih tenang dalam belajar. Kita niatkan semuanya untuk ibadah karena Allah. Jangan niatkan semata-mata karena Bapak sebagai guru ya. Tapi niatkan kalian datang pada hari ini karena Allah. Biar kalian datang mendapatkan pahala, bukan karena kesal, ya kan? Tapi niatkan semuanya karena Allah. Kalau niat semua karena Allah, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi ibadah, ya. Baik, itu mungkin sekedar motivasi penyemangat kita agar melakukan segala sesuatu itu niatnya lurus, ikhlas karena Allah. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kurang terang ya. Saya minta tolong tutup mungkin bisa. Cahayanya. Bapak ingin memberikan sebuah video motivasi terlebih dahulu. Sekaligus video ini adalah sebagai permasalahan awal dalam pembelajaran kita ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di situ apa masalah yang ada dalam video tersebut ya.
Kalian analisis apa yang menjadi penyebab dari masalah dalam video tersebut, ya. Kemudian kalian nanti bisa mencoba memikirkan selanjutnya solusi-solusi dalam masalah tersebut. Tentu ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu ya. Sejak 18 Juni 2023, dunia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam wisata Titanic. Kapal selam ini memang dibuat untuk tujuan wisata menemukan bangkai kapal Titanic yang hilang. Kapal selam Titan sedang dalam perjalanan menuju reruntuhan Titanic di lepas pantai St. John, Newfoundland di Kanada. Menurut penjaga pantai Amerika Serikat, kapal itu hilang kontak setelah menyelam sekitar 1 jam 45 menit. Berdasarkan informasi Pusat Koordinasi Penyelamatan Bersama Kanada di Halifax, Nova Scotia, kapal tersebut dilaporkan terletak 435 mil atau 700 km di sebelah selatan St. John, Newfoundland. Kapal wisata Titanic adalah bagian dari perjalanan 8 hari yang dilakukan oleh ekspedisi Ocean Gate. Melansir Life Science, Titan adalah kapal selam yang dioperasikan oleh perusahaan swasta yakni Ocean Gate. Kapal ini berkapasitas 5 orang yang dibangun untuk menyelam hingga kedalaman 13.123 kaki. Kapal selam ini melaju dengan kecepatan 3 knot. Kapal selam ini memiliki panjang 22 kaki dan berat 23.000 pon. Titan adalah kapal yang dibuat khusus yang terbuat dari titanium dan serat karbon yang dilapisi oleh filamen. Kapal yang didesain dengan bautnya yang berada di luar membuat kru di dalam tidak dapat membukanya. Untuk membukanya, perlu bantuan dari tim yang ada di permukaan dengan cara membuka segel palka. Kapal selam ini memiliki 4 pendorong listrik yang dikendalikan dengan pengontrol game Logitech. Selama operasi penyelaman, Ocean Gate juga menggunakan teknologi satelit Starlink milik Elon Musk. Titan memiliki beberapa metode untuk turun dan kembali ke permukaan, termasuk baling-baling, tangki apung yang diisi udara, dan beban yang dapat dijatuhkan untuk memberikan daya apung yang positif. Dengan adanya serangkaian lampu, pemindai laser dan sonar, serta kamera yang dipasang secara eksternal, para awak kapal dapat melihat keluar dari kapal dan melihat ke dalam kegelapan laut dalam. Menurut Ocean Gate, penumpang juga dapat melihat keluar langsung dari viewport Titan, jendela tahan tekanan dengan diameter internal 12,3 inci, sehingga menjadikannya sebagai viewport terbesar dari kapal selam berawak yang menyelam. Oke, ya, itu jadi video tadi ya. Jadi dari video tadi kira-kira peristiwa kejadian apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Peristiwa kejadian apa, Arin? Kapal selam Kapal selamnya apa? menyelam. Peristiwa kejadian apa, Sal? Yang terjadi di situ? Kapal selam yang tenggelam. Kapal selam tenggelam. Kapal selam tenggelam pula ya. Ya. Kalau kamu Per, kejadian apa Per di situ yang kamu lihat? Kapal selam hilang kontak. Kapal selam hilang kontak. Nah, oke. Kalau kamu Yuk? Apa Yuk? Kapal selamnya nyelam. Terus kejadian apa yang terjadi? Tenggelam. Nah, kalau menurut kalian, mengapa dia bisa, kok kapal selam kan memang nyelam, kok bisa dia tenggelam, kandas di dasar lautan? Apa penyebabnya Tasya kalau menurut kamu Tasya? Tekanan air. Lah memang kan kapal selam itu tadi dirancang dengan bahan titanium, bahan yang keras gitu ya. Nah, bisa menahan tekanan air. Kok bisa dengan tekanan air katanya keras tapi masih tenggelam juga? Mungkin tekanan airnya gimana? Kalau Nanda gimana dah? Semakin dalam Hah? kedalaman air, Ya. semakin besar arus di dalam
Semakin besar tekanannya ya. Bukan arusnya tapi tekanan hidrostatis ya. Jadi itu video tadi ya. Jadi ini sekedar ini ya. Tahukah kalian mengapa air di bumi tetap diam di permukaan dan tidak berterbangan ya? Seperti saat kalau di astronot itu kan air kan kalau mau minum airnya malah terbang kan? Nah, mengapa air di bumi tidak berterbangan? Karena ada gaya gravitasi. Sehingga air di bumi tetap ya berada pada posisinya. Walaupun bumi itu bulat ya kan? Air yang di bawah itu tidak netes ke bawah, ya kan? Jadi karena ada gaya gravitasi, bumi memiliki gaya gravitasi yang dapat menjaga benda-benda di dalamnya ya tidak jatuh ya, bukan jatuh, tidak jatuh. Untuk jatuh tetap ke dasar bumi. Inilah mengapa ya ketika kita loncat akan jatuh ke bawah dan bukannya mengambang seperti astronot di luar angkasa. Nah, namun gaya gravitasi pada air ya air di bumi ini memberikan satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu adanya tekanan hidrostatis. Ya, jadi adanya tekanan hidrostatis. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini. Nah, Bapak ingin memberikan analogi, ya, permisalan tentang tekanan hidrostatis ini. Jadi, misalkan ada sebuah panjat pinang, ya. Setiap tanggal 17 Agustus kan ada panjat pinang, ya. Nah, kalau panjat pinang itu kan licin kan, dikasih pelumas licin. Terus orang naiknya sendirian atau banyak orang naiknya? Banyak, kan? Pertama-tama orang di sini, terus yang ini naik ke atasnya lagi, naik ke atasnya. Jadi gotong royong lah istilahnya ya, sampai akhirnya naik paling atas. Nah, kalau menurut kalian, orang yang tekanannya paling besar itu yang mana? Paling bawah ini, ya, yang paling bawah ini. Mengapa dia tekanannya paling besar? Paling banyak mengangkat orang di atasnya, ya kan? Ada berapa orang diangkatnya itu? Mana yang tekanannya paling rendah? Yang paling atas jelas, ya kan? Mengapa? Karena dia tidak mengangkat tekanan, ya. Nah, jadi seperti itulah tekanan hidrostatis. Kalau misalkan ini adalah air laut, ya kan? Semakin ke bawah, maka semakin besar tekanannya. Air yang diangkat orang ini di atas ini banyak. Air yang dipikulnya. Misalkan kita mikul air seember itu kan berat kan? Kalau airnya banyak, berat sekali tentu. Itulah namanya tekanan hidrostatis karena adanya gaya gravitasi tadi ya. Nah, makanya pada hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Nah, ini adalah manfaat ya, manfaat tekanan hidrostatis dalam kehidupan. Ya. Yang itu bendungan ya. Itu bendungan ya. Bendungan ini mengapa dia tekanan hidrostatis ya? Karena bendungan itu kalian lihat, bendungan itu bentuknya seperti ini kan. Besarnya ke bawah, ke atasnya kecil ya. Karena semakin bawah tekanannya besar makanya dibuat tebal. Ya. Ini orang menyelam, ini gelas ya. Nah, ini tangki mobil ya. Mengapa lubangnya harus di bawah? Ya. Lubang untuk mengalirkan minyaknya harus di bawah. Apa enggak di atas ini aja? Karena kalau yang bawah kan paling berat, jadi tekanan sama yang atas. Tekanannya biar sampai habis juga ya. Ya betul. Ini infus kan ngeletaknya di atas ya kan? Kalau sudah dipasang infus, enggak ditaruh dekat orang itulah di itu, enggak ngalir nanti ya tekanannya ya, gitu. Nah, ini adalah penggunaan tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin menerangkan tujuan pembelajaran kita. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis berbantuan LKPD dengan benar. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan hidrostatis. Ya, alat-alatnya sudah kita siapkan. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan tekanan hidrostatis. Jadi, sesudah melakukan percobaan, kalian presentasikan ke depan ya, hasil dari percobaan kalian. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Setelah kalian melakukan percobaan, mempresentasikan, kalian bisa menyimpulkan, tekanan hidrostatis itu seperti ini. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan konsep tekanan hidrostatis melalui kegiatan praktikum. Jadi,
oh berarti dengan tekanan hidrostatis seperti ini nih, identifikasinya seperti ini nih, ya, dalam permasalahan kita. Dan yang paling penting terakhir adalah peserta didik mampu menjawab permasalahan awal, ya. Jadi permasalahannya yang tadi, ya, yang kapal yang gunanya menyelam, kapal selam tadi, tapi kok bisa, ya, hancur. Dia itu sebenarnya bukan hanya tenggelam, hancur, meledak, ya, di dalam kedalaman yang sangat dalam. Kedalamannya tadi hampir 4.000 meter. Bayangkan 4.000 meter itu, 4.000 meter itu kalau dijadikan kilometer berapa? 4 kilometer. Ya. Gunung Argamakmur ini aja enggak sampai 1.500 meter ya. 1.500 meter, bayangkan. Tinggi sekali itu. Kalau di atas itu dingin sudah. Ini 4 kilometer nih. Lebih tinggi daripada gunung tertinggi di Sumatera, ya, Gunung Dempo ya. Gunung Kerinci ya. Nah, jadi kalau itu tinggi, kalau ini dalam ke bawah, ya kan? Jadi kalau ke atas tekanan semakin rendah, kalau semakin dalam tekanan semakin tinggi, semakin besar. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Kita akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti akan melakukan eksperimen dan melakukan studi literatur dari sumber-sumber internet untuk menjawab permasalahan dalam LKPD tersebut, ya. Oke, silakan sekarang kalian berkumpul menuju kelompok masing-masing, ya. Silakan kelompok 1 di arah tepat salsa, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, silakan. Masih ingat ya anggota kelompoknya ya? Kelompok 1 di ujung sana, kelompok 2 pokoknya di tengah lah, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Ya. Silakan. Ya, kelompok 2 di tengah. Ini kelompok 1. Apa? Selanjutnya ketua kelompok tolong ke depan untuk mengambil alat-alat praktikumnya ya. Ini 1 pegang ya. Masih ingat kan? Ini 1 paparnya 1. Ya, ini non. Satu kalau susah. Oke, silakan ambil air ya. Airnya silakan ambil di luar. Ini pewarna untuk yang itu ya, yang kecil tuh. Ini garamnya di sini ya, garamnya ya. Oh ya, LKPD-nya lupa. Silakan diisi dulu nama-nama anggota kelompoknya ya. Dan kelompoknya, biodatanya. Kemudian silakan dikerjakan sesuai petunjuk LKPD. Gimana? Caranya ada di LKPD, silakan dilihat ya. Nah, kalian susun seperti gambar ini ya. Peralatannya ya.
Dibentuk huruf U dulu ya, pakai lem. Nggak usah kelas, nggak usah, dikosongkan aja. Ketinggian airnya sama seperti ini ya, 500 ya, 500 ml yang besarnya. Ini 500 ml. Yang kecilnya dikasih pewarna. Kecilnya dikasih pewarna. Ini dilem dulu ya, ini ya. Itu lemnya nunggu sama Arisa. Pasang U dulu. Nanti nah. Pasang U. Bisa kan? Potong. Kasihkan ke kelompok ini. Silakan dibentuk huruf U ya. Yang itu tadi ganti dah. Data ini tadi dah, namanya tadi. Kan coba di ini tadi. Nah ini diganti nih. Ini ganti air apa? Air garam. Tidak, dari atas, 2,5 dari atas, bukan dari bawah. 2,5 cm dari atas. Nah. Garis aja. Bukan Rin, dari permukaan ini Rin, dari permukaan air Rin. Ah, ya ada, coba lihat dah. Oh, dikurang berapa berarti? Tidak, tandai aja dulu, tandai dulu. Biar tahu ini masukannya sampai mana. Itu kan tadi 8,5 Rin. Nah, supaya 2,5 berarti di garis berapa tuh Rin? Supaya 2,5 di garis nama angka 6. Nah, itu di garis tuh Rin. Kan? Nah, tebal-tebal. Satu. Terus yang 5 cm lagi Rin. 5 cm lagi. Yang 5 cm. Yang 5 cm berarti di angka ke 2. Bukan di ini tadi di angka 6 tadi kan? Nah, yang 5 di mana di? Yang 5 tadi kan? 1 2 3 4 3,5 itu. Ya, ya. Nah, yang terakhir paling bawah kan? Nah, paling bawah ya dasar itu ya. Nah, ini coba diangkat dulu. Kamu tandai dulu pakai penggaris, coba ambil penggaris itu. Angkat dulu ininya angkat dulu. Keluarkan dulu. Coba ukur kah? Yang 2,5 cm dari atas itu yang mana ditandai biar tahu batas apa? Ini kemana? 2,5. Tekanannya kok 3 kok sama galau? Tidak, beda. Ini kan masih jenisnya beda. Iya, permanen, nggak apa-apa. Biar nggak hilang. Di angka keberapa kalau 2,5? Di angka 6 ya betul. Nah, yang 5 cm
3,5 ya, betul ya. Di garis biar tahu batas apa corong ini nanti kemana ya, gitu biar nggak keliru lagi nanti. Coba gini nih, coba Bapak ajari dulu, angkat dulu Pak, angkat dulu Pak. Keluarkan dulu semuanya, keluarkan dulu. Itu kan H1-nya kan 2,5 cm dari atas kan, kalian coba penggaris kalian ukur lagi. 2,5 cm dari permukaan itu ditandai. Hah? Oh sudah ya, bagus. Bagus. Lebih ini kalian daripada kelompok lain. Jadi pas yang 2,5 kan batas ini, yang ini batas ini, terakhir batas bawah. Ya betul. Nah, lanjutkan. Nah, tandai boleh, ditandai pakai spidol nggak apa-apa. Kalau butuh spidol. Sudah. Lanjut pakai garam lagi. Luruskan, tegak lurus, jangan sampai miring. Kalau miring ada udara yang masuk. Berapa selisih ketinggiannya tuh? Boleh ditandai pakai spidol nggak apa-apa. Oh ya. Berarti yang membedakannya masa jenisnya enggak, ya kan? Kalau dalamnya sama. Iya. Ini kecil, kecil 0,035 besar ini ya. Kecil. Pak. Harusnya tekanannya semakin besar. Nah, salah berarti kan. Dibikin mana? Ya udah dibagi kok. Kan udah diikon rumah itu. Harusnya 0,6 tadi lah. Belum masih ada yang salah. Hei, kamu bicara sebelum lagi. tidak mungkin. Harusnya selisihnya semakin besar harusnya. Yang pertama tadi 3,5. 3,5 itu kalau jadikan meter, ya betul 0,0. Nah yang kedua nih yang meragukan nih. Nah tuh. Tahan Rin. Tahan Rin. Coba yang terakhir, tes api bawah. Jangan sampai ada air yang ini, Rin. Pelan-pelan, Rin. Pelan-pelan. Tahan, Rin. Tahan. Nah, kan tidak mungkin itu. Ya kan? Besar harusnya. Ya kan? Jadi rumusnya tuh kalau semakin dalam tekanannya berarti semakin besar. Berarti selisihnya harusnya semakin besar harusnya. Kalau keliru kalian ulang lagi sampai dapat yang benar, ya. Kalau datanya sudah benar ya lanjutkan. Ini jadi rumusnya tuh semakin ke dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar dan selisih air di sini semakin tinggi harusnya. Nah, kalian lihat sambil lihat data kalian ya. Kalau kira-kira kok
Semakin dalam selisihnya nggak tinggi. Nah, kalian ulang lagi, ya. Jangan sampai airnya juga masuk nanti ya. Nah ini benar, ya kan, semakin dalam selisihnya semakin besar. Jadi mengidentifikasinya seperti itu. Gimana? Bapak yang paling bawahnya Agak lain. maunya, Pak. Samonian apa tidak? Nah, coba ulang lagi. Ulang lagi. Tahan jangan sampai ada air. Nah itu ada. Lagi ulang lagi. Tegak lurus, tegak lurus. Tegak lurus. Tahan. Jangan sampai ada air bocor. Oke, tahan. Tandai tahan. 7,5 dengan kurangkan 10 berarti 17,5 kurang 7,5 10, ya kan? Nah, besar kan 10 itu kan? Itu 0,10 itu 0,10. Nah iya, nah betul itu. Bukan 0,0. Nambah lebih kecil dari 0,08, jadi kalau 0,01 10 cm dibagi 100. 10 cm dibagi 100. Benar gak? Hah? Oh iya, yang minyak lagi ya? Kalau minyaknya tadi. Ini minyaknya belum. Ini nanti kalian pakai setengah-setengah ya. Ini kan 1 liter. Ambil 500 ml sepenuhkan itu. Itu dibersihkan dulu Pak ya. Sampai kering, nggak ada air lagi. Bagi 2 aja. Sampai kering, jangan sampai tercampur dengan minyak. Kering. Supaya bisa dipakai lagi. Gunting tadi, ada gunting tadi. Yang batas-batas sepertiga tadi masih ada? Hah? Masih? Batas-batas kedalaman tadi masih ada? Enggak terhapus? Kan itu tumpah, Bapak tumpah. Kalau kami isi lagi, Enggak masalah, enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Tetap selisihnya akan sama. Ini minyak. Ini kan 1 liter bagi 2, 500, isikan 500 liter. Tolong ambilkan asoy di motor Bapak itu kan. Ada asoy hitam. Oke. Taruh belakang aja dulu, taruh belakang aja.
Ya. Dibuang, dicuci dulu, dilap sampai kering biar nggak campur dengan minyak. Ini kok 0,09. Ini 9,5 CF kan? Oh, 0,07. Oh iya iya. Nih, angkau kamu ini tidak lurus jadi bengkok-bengkok. Jadi kayaknya Benda aja megang saya itu. Tapi mau megang, sabar. Udah, udah. Anda Per, mana Per? Hah? Sama? Iya lah, iya nggak sih? Ya nggak apa-apa. Kita nekannya beda. Harusnya beda. Dah. Break. Harusnya lebih kecil tekanannya. 4 dah. Ini masih jadi kecil. Mana tadi? Coba. Masih ya? Coba tanya apa tuh? Mungkin pengaruh ini sih. Ini masih pakai air. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting semakin dalam semakin ini. Atau berarti masih jenis. Lebih harus ini nih. Emang masa jenis? Tuh ada yang masuk tadi udaranya. Tingginya ya, ketinggian air kapiler pada pikiran saya. Coba ulang dari awal. Kayak harus lebih kecil. Iya, awalnya misalkan ini. Kalau semakin dalam, semakin besar selisihnya. Yang minyak sama airnya loh Pak, kok sama? Harusnya beda sih. Harusnya lebih kecil yang minyak. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau memang segitu hasilnya ya nggak usah dipaksakan. Biarlah. Ya nggak apa-apa. Apa? Nggak bisa dipaksakan. Iya, berubah lagi. Simpat, tapi kembali simpat. Lagi ke bawah, ya. Cepat. Berapa yang kedua hasilnya? Oh, belum. Nah. Hah? Sama juga. Sama. Tambahnya juga jadi 7. Tidak boleh nambah-nambah. Harus jujur sesuai data. Full. Apa lagi? Full. Sama Pak, sama. Ya nggak apa-apa lah. Tidak 9 Pak. Di bawah dikit. Di bawah 9 dikit. 8,9. 0, berapa? 8, 0,8 0,08. 0,89. Ah, ya, benar, 0,089. Nah, selanjutnya itu minyaknya masukkan di sini lagi semuanya. Ini dilap lagi pakai tisu. Benar. Cuma masih bisa. Lu tengok nih. Nah, pegang ya. Mereng ya. Jangan ada apa itu aja. Mau diubah. Bagaimana dia masih berubah? Yang kayak ini. Masih ya. Ya masukkan. Masukkan. Lah, itu ngukur yang mana?
Oh, sudah ditandai. Jika emang hidupnya kan 17. Ya, mau 7. Ikut tahu dipegang. Yang kedua. Nih. Tidak, 5,9. Berarti 0,059. Oke. Yang ketiga. Hah? Jadi lap aja nih. Masukkan ke sini lagi, Rin. Minyaknya masuk. Itu dilap pakai tisu. Ya, isi silakan. Bagaimana hubungan? Masukkan ke situ lagi minyaknya ya. Yang ini juga intong nih. Langsung. Hah? Cukup, itu 2 liter. Kalau sudah dijawab, boleh searching di Google jawaban-jawaban yang lain. Boleh. WiFi Bapak ada, kereta api. Dilap lagi kalau sudah. Di sini, suruh ini aja. Kalau papan-papannya nggak dipakai lagi, taruh sini aja, Pak. Kalau sudah, kumpul aja ke depan dulu, biar mudah bergerak. Yang air kuningnya dibuang lagi. Itu sama itu kan, Pak? Apa? Kok? Ya, ini kan hubungan massa jenis dengan kenaikan air pada pipa. Nah, semakin besar massa jenisnya, kenaikan pipanya semakin apa? Semakin tinggi kan? Semakin besar juga kan? Nah, iya. Dan Bagaimana? semakin besar massa jenis juga, tekanan hidrostatisnya semakin besar nggak? Ya, nah, semakin besar kan? Berarti ada 2 di sini. Yang pertama pipanya kenaikannya semakin tinggi, terus tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oh, jika ikol besar, ikonnya besar. Ya, iko besar, ikonnya besar juga, ikonnya besar juga. Berarti tekanan hidrostatis itu sebanding dengan ketinggian. Oh iya, Pak. Baik, kita masih ada waktu setengah jam lagi ya. Sampai ke presentasi terus penutup. Silakan dijawab lagi pertanyaan-pertanyaan.
jenis zat cair pada air. Jadi semakin dalam semakin Yuk, tutup. Spidolnya tutup. Yang mana itu? Yang mana? hanya bisa aja karena tekanannya lebih kuat daripada kekuatan kapalnya. Nah, iya. Kanan, kiri, Gua ngajain ke luar. maka akan semakin besar dan semakin besar tekanan semakin besar. Udah kan? Masuk, susah keluarkan. Bagaimana hubungan dalam lingkungan dengan kenaikan air pada Cari di Google. Rin, taruh depan aja deh. Pas izin itu. Oh, nggak depan. semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air maka semakin tinggi pula selisih tinggi secair jika satu dan selisihnya dalam kedalaman sebuah Sehat ya. Semakin dalam kedalaman, dalamnya corong. jadi besar
Di dalam. Besar. Atau besar. Lagi sedang. Oke, itu loh. Iko. Mungkin sana. Kedalaman. Iyalah. Kok tulisan orang libur. Kalau mudah nulis. Dari mana? Ya, waktunya Bapak kasih waktu 5 menit lagi. Sepertinya sudah. Dia sudah di dalam. Dia bukan hanya tinggal tinggal. Jadi jika tekanan semakin besar, maka denda terlambat. Bukan hanya Oke, waktunya 2 menit lagi. makin dalam, makin kapal Ocean Gate. video tenggelamnya. Hilangnya sih. Kapal
1 menit lagi. Kemungkinan itu Lebih besar melebihi batas. melebihi dari Kapasitas. Kemampuan kapasitasnya. dua ratus meter menjadi 800. Jadi tekanan itu udah kan sebutkan Gimana? Hah? Itu harus siap. Ya perlengkapannya siap juga. Lebih siap daripada cak kapal selam itu juga. Ya bisa Jangan sampai yang nak nyelamatkan ninggal pula kan. menyiapkan perlengkapan menyelam. Ya perlengkapan penyelamatannya lengkap lah. Gitu. Sudah semua. Ya enggak apa-apa. Oke, tinggal presentasi lagi. Dengan kontrak diterima Benda atau kapal? benda di sini. Jangan kalau suatu benda di luar batas kemampuan. Oh iya. Jadi karena sekarang jadi bisa. Jadi nah, solusinya cuaca yang tidak mendukung. Oh, apa tuh? Fasilitas. Kurangnya fasilitas. Fasilitas daerah. Oke, kita tunggu satu. Oke. Kita sambil menunggu kelompok 1 yang mana kelompok 1? Sambil menunggu kelompok 1 kita presentasi dulu dari kelompok 2 dulu karena kelompok 2 tadi selesai duluan ya. Baru kelompok 3, baru selanjutnya kelompok 1. Oke. Kita presentasikan silakan kepada kelompok 2 ya, kelompok Aska dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya ke depan. Silakan. Ya, silakan berbagi tugas.
Tutup dulu ini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang presentasi kami tentang hidrostatis. Pertama, bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan kenaikan air pada pipa kapiler. Bagaimana juga hubungan massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis zat cair. Semakin besar massa jenis, semakin besar ketinggian air. Dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Oke. 2. Bagaimana hubungan kedalaman corong dengan kenaikan air pada pipa kapiler. Bagaimana juga hubungan kedalaman corong dengan tekanan hidrostatis zat cair. Semakin dalam corong maka kenaikan air semakin tinggi. Begitu juga kedalaman corong dengan tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga, apakah percepatan gravitasi bumi juga mempengaruhi tekanan hidrostatis? Percepatan gravitasi juga bisa memberikan pengaruh pada tekanan hidrostatis yang berada di zat cair. Karena gaya gravitasi menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Namun, di percobaan kami tidak mempengaruhi karena dilakukan di tempat yang sama. Ya, tempat yang sama ya. Nomor 4, berdasarkan hasil praktikum, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat, percepatan gravitasi bumi, kedalaman atau ketinggian zat cair. Ya. Nomor 5. Menurut kalian, jika tekanan semakin besar mengenai suatu benda di luar batas kemampuan benda tersebut menahannya, apa akibat yang terjadi pada benda tersebut? Akibatnya, semakin besar tekanannya, maka benda tersebut bisa hancur. Kemungkinan penyebab tenggelamnya kapal selam Nenggala adalah tekanan air yang lebih besar daripada kekuatan pada kapal Nenggala, arus bawah laut di perairan Laut Bali, gaya angkat kapal lebih kecil dari berat kapal selam. Faktor-faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban penumpang dan kapal yang tenggelam di dasar laut, yaitu kelebihan muatan, keadaan cuaca, dan medan atau lintasan. Solusinya, memprediksi cuaca sebelum mengevakuasi, melihat prediksi iklim, dan menyiapkan perlengkapan penyelamatan yang lengkap. Oke. Silakan. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok Rida dan kawan-kawan. Siap, Mega? Belum kompak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusi kelompok kami. Kesimpulan. 1. Bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan kenaikan air pada pipa kapiler? Yaitu, jika massa jenis zat cair besar, maka kenaikan air pada pipa kapiler semakin naik atau besar. Bagaimana juga hubungan massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis yang zat cair? Yaitu, tekanan hidrostatisnya juga besar, sehingga tekanan hidrostatis sebanding dengan kenaikan air pada pipa kapiler. 2. Bagaimana hubungan kedalaman corong dengan kenaikan air pada pipa kapiler?
yaitu semakin dalam kedalaman sebuah corong, maka kenaikan air pada pipa kapiler semakin tinggi. Bagaimana juga hubungan kedalaman corong dengan tekanan hidrostatis zat cair? Sedangkan itu jawabannya semakin dalam kedalaman sebuah corong, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar, sehingga keduanya sebanding. 3. Apakah percepatan gravitasi bumi juga mempengaruhi tekanan hidrostatis? Jelaskan pada kotak di bawah ini. Sebenarnya mempengaruhi, tetapi karena nilai percepatan gravitasi bumi sama besarnya, maka tidak terlalu mempengaruhi. Berdasarkan hasil praktikum, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 1. Massa jenis zat cair. 2. Gravitasi bumi. 3. Ketinggian air. Menurut kalian, jika tekanan semakin besar mengenai suatu benda di luar batas kemampuan benda tersebut menahannya, apakah akibat yang terjadi pada benda tersebut? Maka benda tersebut akan hancur, karena tekanan yang diterima benda tersebut lebih besar dari kapasitas benda tersebut. Enam, sebutkan kemungkinan-kemungkinan penyebab tenggelamnya kapal selam Nanggala. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak di bawah ini. 1. Tekanan hidrostatis 4 kali lebih besar. 2. Faktor arus bawah laut di perairan Bali. 3. Akibat retakan besar pada kapal. 7. Apa saja faktor-faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban penumpang dan kapal yang tenggelam di dasar laut? Apakah solusinya menurut kelompok kalian? Tuliskan hasil diskusimu pada kotak di bawah ini. 1. Kelebihan muatan. 2. Keadaan cuaca. 3. Medan atau lintasan. 4. Kondisi kapal. 5. Keperawanan nakoda kapal. Solusinya: 1. Jumlah muatan harus sesuai. 2. Memprediksikan cuaca. 3. Menentukan posisi jalur aman. 4. Perawatan kapal. 5. Nakoda harus mengetahui kapasitas kapal. Oke, ya. Bagus, untuk kelompok 3 selesai ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dan praktikum kami tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama, bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan kenaikan air pada pipa kapiler? Bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis zat cair? Jawabannya, semakin dalam corong, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Bagaimana hubungan kedalaman corong dengan kenaikan air pada pipa kapiler? Bagaimana juga hubungan kedalaman corong dengan tekanan hidrostatis zat cair? Jelaskan pada kotak di bawah ini. Jadi, semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, maka semakin tinggi pula selisih tinggi zat cair yang ada di dalam pipa kapiler. Apakah percepatan gravitasi bumi juga mempengaruhi tekanan hidrostatis? Jelaskan pada kotak di bawah ini. Ya, karena percepatan gravitasi juga bisa memberikan pengaruh pada tekanan hidrostatis yang berada di zat cair. Tetapi karena kita melakukan praktik yang percepatan gravitasinya sama atau satu tempat, jadi tidak mempengaruhi. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, massa jenis zat. Yang kedua, percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, kedalaman atau ketinggian zat cair. Menurut kami,
Jika tekanan semakin besar mengenai suatu benda di luar batas kemampuan benda tersebut, maka bukan hanya hilang kontak atau hilang kendali, tapi juga bisa mengalami kehancuran seperti halnya dengan video hilangnya kapal Ocean Gate. Soal selanjutnya, sebutkan kemungkinan-kemungkinan penyebab tenggelamnya kapal selam Nanggala. Jadi menurut kelompok kami ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan tenggelamnya kapal selam Nanggala, yaitu pertama, kapal Nanggala menyelam melebihi batas kemampuan kapasitasnya dari 200 meter menjadi 800 meter. Yang kedua, faktor arus bawah laut di perairan Laut Bali. Ketiga, faktor cuaca. Dan keempat, kelebihan muatan. Soal selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban penumpang dan kapal yang tenggelam di dasar laut? Apakah solusinya menurut kelompok kalian? Jadi menurut kami, ada beberapa faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban penumpang dan kapal yang tenggelam di dasar laut. Pertama, cuaca yang tidak mendukung. Kedua, kurangnya fasilitas daerah setempat. Dan solusinya, pertama, prediksi cuaca. Dan yang kedua, meminta bantuan pemerintah setempat berupa teknologi yang canggih atau mewadahi. Oke. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kalian ya, percobaan kalian dan ide-ide kalian yang sudah kalian cari tadi di Google ya dan yang lain-lain. Jadi sekarang kita akan menganalisis jawaban-jawaban masing-masing jawaban kalian itu kita kolaborasikan ya. Kira-kira kesimpulannya gimana? Yang pertama, bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan kenaikan air pada pipa kapiler? Jadi, massa jenis dengan selisih air di pipa kapiler tadi. Semakin besar massa jenis, gimana? Semakin tinggi selisih ketinggian air di pipa kapiler. Oke. Jadi berarti dia semakin besar massa jenisnya, semakin besar kenaikan air pada pipa kapiler. Yang selanjutnya, massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Nah, kalian kan sedang hitung tekanan hidrostatisnya. Semakin besar massa jenisnya, tekanan hidrostatisnya semakin gimana? Semakin besar, ya kan? Berarti massa jenis ya berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis ya. Berbanding lurus itu artinya kalau massa jenisnya semakin besar, tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan kedalaman corong dengan kenaikan air? Jadi sekarang tadi massa jenis ya, massa jenis itu adalah massa jenis lambangnya adalah rho. Sekarang kedalaman lambangnya H, ya kan? Kedalaman lambangnya H. Nah, bagaimana hubungan kedalaman dengan kenaikan air? Semakin dalam kalian masukkan corong tadi, maka kenaikan airnya semakin apa? Semakin tinggi, semakin besar, ya kan? Nah, bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis yang sudah kalian hitung, semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin semakin besar ya, semakin besar. Berarti kedalaman juga mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ini juga tadi mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang selanjutnya yang ketiga, apakah percepatan gravitasi bumi mempengaruhi? G, gravitasi bumi itu G, percepatan gravitasi. Mempengaruhi enggak? Mempengaruhi sebenarnya, cuman kita melakukan percobaan di tempat yang sama ya. Jadi dalam perhitungan kita belum berpengaruh, tapi sebenarnya berpengaruh. Oke. Yang keempat, berdasarkan hasil praktikum, sebutkan faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ya, inilah tadi ya,
yang berbanding lurus ini tadi adalah rho tadi apa? Massa jenis. H apa? Ketinggian atau kedalaman ya. G apa? Percepatan gravitasi bumi. Ya, ini adalah faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima, menurut kalian jika tekanan hidrostatis semakin besar mengenai satu benda di luar batas kemampuan benda tersebut menahannya, apakah akibat yang terjadi pada benda tersebut? Akibatnya benda tersebut akan ya bisa menjadi hancur ya. Jadi kapal itu tadi punya batas ya, batas kemampuan dia tuh ya. Tapi karena tekanan di sekelilingnya itu lebih besar ya, jadi dia tidak bisa menahan lagi tekanan hidrostatis, akibatnya akan terjadi kehancuran. Yang keenam, sebutkan kemungkinan penyebab tenggelamnya. Ya, ini masih Nanggala ya. Harusnya kita tadi sudah kapal Ocean Gate ya. Nah, apa kemungkinan? Tadi kalian sudah ini nih buat yang kelompok Bapak tadi tertarik dengan yang kelompok Rida tadi. Coba apa jawabannya ada? Yang kelompok kamu tadi yang nomor 6 tadi. Coba tadi. Jawabannya apa aja tadi? Faktor-faktor kemungkinan bisa tenggelamnya kapal selam Ocean Gate tadi apa? 1. Tekanan hidrostatis 4 kali besar. Nah, tekanan hidrostatisnya berapa kali lebih besar ya? 4 kali lebih besar. 4 kali ya? Nah, terus apa lagi? Yang kedua, faktor arus bawah laut di perairan Laut Bali. Oh, arus bawah laut ya? Ya. Arus bawah laut. Mungkin. Terus apa lagi? Yang ketiga, akibat retakan besar pada kapal. Mungkin ada retakan ya? Retakan. Terus? Sudah. Ya. Yang itu yang selanjutnya. Tadi yang kelebihan muatan tadi, ada kelebihan muatan cuaca. Itu yang nomor 7, Pak. Hah? Nomor 7 ya? Iya. Oke. Tapi bisa juga sih ya. Kelebihan muatan ya. Mungkin muatannya harusnya 5 orang, totalnya masuk 6 orang ya. Cuaca ini bisa jadi begini ya. Pada cuaca tertentu, hewan-hewan bawah laut itu ya terpengaruh dengan cuaca tersebut ya. Atau cuaca ini juga misalkan di bawah itu ada gunung berapi ya, berpengaruh misalkan ya. Atau faktor alam misalkan ada terumbu karang atau dia tertabrak terumbu karang, bisa jadi ya, seperti itu. Kepiawaian tadi ada kepiawaian apa tadi? Kepiawaian nakodanya ya. Ya bisa jadi ya. Itu kan tadi kan kapal selam itu ke bawah itu kan dia mendapatkan ini juga nih dari kapal yang di atas. Jadi ini ada kapal utama di atasnya nih. Kapal selam ini ya bergerak atas perintah kapal atas ini. Pakai apa tadi? Pakai apa gelombang apa tadi ya? Akibatnya kalau nanti gelombangnya putus ya, ini hilang kendali di sini kan, nggak tahu nih mau kemana lagi ini. Ya kan? Nah itu, jadi kepiawaian ini juga. Terus tadi ada Bapak dengar tadi perawatan ya, betul ya. Ya kalau yang namanya kapal selam, kapal laut itu perawatannya itu gimana ya? Sulit untuk melakukan perawatan. Yaitu ketika dimasukkan ke dalam laut, ya. Sekali itulah perawatan itu paling perawatan mesin. Kalau perawatan badan-badan kapal ini sulit karena mengapa? Karena bersinggungan dengan air laut. Jadi mungkin keropos atau gimana ya, bisa jadi. Nah, ini adalah kemungkinan penyebab tenggelamnya ya kapal Nanggala dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, ini sekedar ilustrasi ya, analogi ya. Kalau kita berenang di permukaan air, tekanannya 1 atm. Tapi ketika kita berenang sudah 10 meter, sudah 2 atm. Jadi tekanannya semakin besar. Nah ini katanya kalau kedalaman 11.000 meter itu palung Mariana. Mariana itu ada nama palung di Samudra Pasifik yang terdalam di bumi ini. Kedalamannya 11.000 meter. Ya, lebih dalam dari Samudra Pasifik ya. Ini kalau kita masuk ke dalam itu, kita ibarat diinjak oleh 100 ekor gajah dewasa. Bukan gajah anak-anak ya, gajah dewasa. Gak usah gajah dewasa, gajah anak-anak satu buah menimpa kita sudah KO ya. Nah ini apalagi ini kapal selam itu, makanya
ilmuwan itu memperkirakan. Tapi kalian berpikir nggak, loh kenapa nggak dibuat terbuat dari kapal selam itu baja yang sangat tebal, ya kan? Pasti kuat. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau kapal selam itu terbuat dari baja yang sangat tebal itu pasti kan kuat itu. Tapi tidak dibuat demikian. Masih pakai serat karbon atau gimana? Tahu nggak? Kira-kira kalian tahu nggak sebabnya? Itu kan lapisannya tadi kan, nih lapisannya memang luarnya titanium, dalamnya titanium, tapi dalamnya masih pakai serat karbon. Ya, serat karbon itu kan masih agak lunak juga sih, tapi memang keras, tapi mungkin kalau tekanan hidrostatis masih kuat. Tapi ngapa enggak semuanya baja aja semua? Baja semua. Hah? Betul, berat. Ya, jangan-jangan nggak naik lagi ke atas nih kapalnya kan? Ya kan? Tenggelam. Pas kapal atas ini mau narik, tenggelam juga kapal atas bisa kan? Karena berat ya. Jadi kapal selam itu begitu ya permasalahannya. Dia itu nggak bisa dibuat baja semuanya selingkupnya. Dia harus memang bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun seperti itu. Nah, ya. Makanya apa nggak baja semua pikiran kita kan seperti itu. Nah, itu ya. Yang terakhir, apa saja faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban penumpang dan kapal yang tenggelam di dasar laut? Apakah solusinya? Nah, ini tadi kalian sudah ya. Ini sudah mirip tadi ya. Apa tadi? Kelebihan muatan, ya. Cuaca, kalau cuaca lagi ekstrim susah tuh ya. Ingin menyelamatkan. Karena kalau kita mau menolong orang, kita juga harus selamat dalam menolong. Seperti itu. Misalkan seperti ini, ada kawan kita tenggelam karena dia tidak bisa berenang. Kita di pinggir sungai ini melihat dia tenggelam tuh. Kita semangat mau nolong dia tuh. Ya. Tapi kita nggak bisa berenang juga. Nah, jangan lakukan itu. Ya. Pikirkan juga keselamatan orang yang menolong. Ya. Kalau nggak ada ini kita minta tolong orang, teriak tolong, 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 atau cari tali atau apa seperti itu ya. Jangan terlalu semangat nolong orang, kita nyebur juga, dua korbannya jadinya. Ya kan? Nah, seperti itulah yang dipikirkan dalam evakuasi di laut itu ya. Nah, solusinya ya mungkin tadi memprediksi cuaca, melakukan perawatan secara berkala, ya muatannya jangan terlalu banyak ya. Tuh. Kurangnya fasilitas di daerah ya, bayangkan. Kalau kita kemarin kan tenggelamnya Nanggala, Indonesia mungkin kurang fasilitasnya. Itu di Amerika situ, di Eropa situ, apalagi yang kurang kan. Dia aja sekali itu bisa sulit, apalagi kita Indonesia yang banyak hutang. Seperti itu. Ya. Makanya kalau di daerah kita tenggelam, memang dicari sih, tapi itu ikhtiar saja ya, ikhtiar. Ya, lebih banyak pasrahnya ya, lebih banyak pasrah. Nah, itulah anak-anak ya kesimpulan kita. Selanjutnya kita akan melakukan silakan dikumpul dulu ya, LKPD-nya. Terus silakan berkumpul lagi ke barisan ininya. Kita akan melakukan soal penutup ya. Silakan dikumpul. Lebih. Nanti potong. Ya. Silakan disiapkan HP kalian ya. Silakan dikerjakan soal yang sudah Bapak kirim di grup WA ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Sudah 3 orang. Ya. Tujuh orang, 4 orang lagi. 1 orang lagi, siapa 1 orang? Satu orang lagi. Sudah semua? Hah? Ada 1 lagi belum? Atau nggak terkirim? Sudah submit kan? Sampai submit kan? Hah? Submit sudah? Yang bawah sekali di submit. Belum? Nggak bisa ulang lagi. Sudah Bapak atur, nggak bisa ulang lagi. Tapi sudah di submit. Biasanya masih terekam biasanya. Oke, udah ya. Oke, alhamdulillah nilainya 100 semua ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti kalian telah memahami materi tekanan hidrostatis ini dengan sangat baik ya. Dari pembelajaran sebelumnya kalian bisa memahami. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin memberikan apa ya? Reward ya terhadap kelompok yang terbaik ya. Kelompok terbaik dan kelompok teraktif ya. Baik, mana tadi rewardnya ya. Untuk kelompok terbaik ya, itu kelompok 3 ya. Mana kelompok 3? Silakan maju ke depan kelompok 3. Perwakilannya. Terus kelompok dengan selanjutnya yang terbaik adalah kelompok dengan presentasi terbaik juga adalah kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Oke. Silakan perwakilan. Nah, ini ada rewardnya. Nih ya, mohon diterima. Itu sama-sama nih ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk 2 kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat lagi. Baik, anak-anak, alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sebagai guru mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya, dan kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.